Aku percaya Tuhanku dahsyat. Tapi kalau hari ini saya bisa melayani Tuhan, itu karena Yesus bisa buat sesuatu yang luar biasa. Saya bacakan buat kita semua. Firman Tuhan katakan di Yeremia 32 ayatnya yang ke-27. Sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Bapak Ibu Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada amin? Ada amin? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika saya sedikit saya kerja di Biak waktu di LSM, itu Tuhan izinkan saya kena satu penyakit yang orang takut di Papua bahkan di dunia, penyakit HIV/AIDS. Bapak Ibu Saudara, waktu saya punya anak umur 3 bulan, karena sering sakit-sakitan kami bawa ke dokter, dan dokter sampaikan bahwa anak saya kena HIV. Saya kaget sekali, Bapak Ibu Saudara. Saya bilang, wah ini berarti bahaya. Ini berarti semua akan berakhir. Kita akan menuju ke peristirahatan terakhir. Bapak Ibu, tapi saya masih anggap biasa. Anak saya sakit. Dan Tuhan izinkan 1 tahun kemudian, Tuhan izinkan saya sakit lagi. Tuhan izinkan sakit dokter, dan Tuhan bilang, melalui dokter, Tuhan sampaikan lewat dokter bahwa Pak Amos kena HIV. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, malam itu saya menangis sampai pagi. Saya rasa bahwa semua itu sudah berakhir. Semua itu sudah tidak ada jalan lagi, Bapak Ibu Saudara. Saya punya cita-cita yang besar itu seperti saya kuburkan kembali, Bapak Ibu Saudara. Saya rasa bahwa sudah tidak ada jalan lagi. Tapi waktu itu saya masih berusaha untuk berobat, Bapak Ibu Saudara. Saya berobat. Akibat dari sakit yang saya alami, saya dikeluarkan dari kantor tempat saya kerja. Saya dikeluarkan uang tabungan saya. Itu yang saya pakai berobat. Bapak Ibu, saya uang yang saya tabung itu bukan ya ada uang gaji, tapi ada uang yang ketong kerja itu. Orang-orang pun tanda tangan baru simpan di bank. Bapak Ibu, kalau simpan orang puhak, itu nanti kemarin jadi penyakit buat kita orang. Ada amin? Bapak Ibu Saudara, saya berobat sampai uang habis. Saya jual barang-barang di rumah sampai barang-barang habis. Ini saya pada laki-laki ada duduk gini. Saya suruh dia pergi cari sarang semut untuk saya minum, yang baju merah ini. Kau pergi cari sarang semut, dia pergi cari sarang semut, saya bikin saya minum. Bapak Ibu Saudara, saya gunakan berbagai cara untuk berobat. Saya pergi ke dukun, saya pergi kemana saja sampai saya tidak ada jalan. Saya menyerah, dan dukun waktu itu dukun bilang begini, kau teman di kantor yang bikin kau. Padahal dokter sudah bilang kena HIV. Baru temannya, saya teman ini teman baik. Teman ini duduk mejanya di depan saya. Dia bilang, oh kok teman ada satu ruangan dengan kau kan? Saya bilang, iya, saya teman ada. Dia bilang, oh itu kok teman yang bikin kau. Salah, hidup baik baru. Terus sama-sama makan, minum sama-sama, mabuk sama-sama. Bagaimana dia bisa bikin saya, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya terintimidasi dan saya benci sekali sama teman saya. Saya bilang, oh memang teman ini bicara tidak baik. Kemudian ada dukun satu lagi datang, dia bilang begini, kok bapak tua yang bikin kau? Salam Mbak, masa bapak tua sendiri baru? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya berobat, dukun-dukun bikin juga tidak bisa. Dan saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Dan kalau Tuhan kau mau ambil saya, silakan kau ambil. Karena Bapak Ibu saya duduk dengan penderitaan. Saya tidak bisa kerja yang berat. Saya punya rambut ini serontok-rontok. Saya tidak bisa makan dengan baik. Bapak Ibu Saudara, dari situ saya mulai kembali sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Baru saya mulai atur waktu untuk baca firman Tuhan. Saya baca Alkitab. Saya mulai berdoa, saya mulai puasa, Bapak Ibu Saudara. Itu saya lakukan hari demi hari. Saya puasa 40 hari, itu memang kadang puasa bolong-bolong, tapi saya berusaha, Tuhan tolong saya. Saya puasa setiap hari Minggu, setiap pagi jam 3 subuh itu saya di bawah mimbar gereja. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan ampuni saya, sembuhkan saya. Memang bagi manusia itu tidak ada obatnya, Bapak Ibu Saudara. Kan sudah ada obat.
HIV sudah ada obat. Ya? Kalau ada obat juga minum untuk sementara saja. Betul kah tidak? Bertahan sementara saja. Saya Bapak bilang kau pergi sudah berobat. Saya bilang tidak. Saya percaya Tuhan. Saya bilang begini, Tuhan, saya bakar sapu barang-barang yang dulu saya kerja di kantor sebelum Tuhan, saya bakar semua. Dan kalau Tuhan kau sembuhkan saya berikan saya punya hidup 100% buat Tuhan. Saya akan melayani Tuhan sampai Tuhan panggil saya kembali. Bapak Ibu Saudara, tahun 2015 saya dengan saya punya anak tidak minum obat sampai sekarang, kan masih beri di padi. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus tidak bisa bikin? Apa yang Tuhan Yesus tidak bisa buat? Kalau saudara percaya, Tuhan bisa buat mujizat. Saya itu orang yang sering rajin ibadah, tapi mengalami Tuhan saya tidak mengalami, Bapak Ibu. Saya melayani Tuhan dengan mabuk di luar, besok pergi pelayanan. Malam ini berpuan, besok pergi pelayanan. Tapi itu buat murka Tuhan turun atas saya, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bersyukur Tuhan masih kasih saya waktu. Tuhan masih kasih saya kesempatan, Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur orang lain kena HIV meninggal. Orang-orang yang baru kena HIV di Nabire, saya pergi layani orang, itu baru kena, terus meninggal pergi. Saya masih ada berdiri ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan punya rencana yang besar. Amin. Waktu saya sakit itu saya bilang, Tuhan kau tidak adil. Orang lain pergi baku bawain perempuan, masuk di bar, masuk di tempat-tempat yang tidak baik. Saya baru 1 kali saja, Tuhan kau kena sakit, bikin saya kena HIV. Orang yang bikin tak putar sampai saya ini jatuh 1 kali saja, Tuhan kasih kena HIV. Saya sudah melayani Tuhan di kampus waktu saya kuliah. Saya sudah melayani di gereja. Saya sudah melayani bertahun-tahun. Saya relakan pekerjaan saya, tinggalkan dan melayani Tuhan. Kenapa saya dapat yang ini? Tapi saya lihat rencana Tuhan itu rencana Tuhan yang besar. Amin. Menurut saya Tuhan tidak adil dalam hidup saya waktu itu. Dan waktu ketika saya kembali sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, waktu itu Tuhan bilang begini, kau harus mengaku kau punya dosa sama kau punya istri. Bapak Ibu, kalau saya di rumah itu bapak yang baik, bapak yang mengasihi istri, mencintai istri, tapi di luar itu tidak. Nanti mau jalan, mama mari kasih kening, kemari bapak cium dulu baru jalan. Jadi istri saya tahu saya itu laki-laki yang baik. Jadi malam itu Tuhan bilang kau harus mengaku dosa sama kau istri. Saya mau kasih tahu istri saja susah sekali, berat. Ada saya kasih tahu berarti itu bubar. Besok pagi itu menyimpan, pulang ke keluarga. Dan Tuhan bilang, kau mengaku saja. Saya panggil Maitua, karena di kamar saya bilang, Maitua, aduh ini anak sakit, saya sakit. Mungkin ada hal-hal yang kita buat tidak Tuhan kehendaki. Maitua bilang, selama ini kan kau yang kerja, saya tinggal di rumah jaga anak saja. Kau berangkat kemana-mana, pergi kemana-mana, saya di rumah saja. Maitua selesai bicara, satu waktu lagi untuk bicara. Jadi saya bilang sama Maitua, saya bilang, aduh saya minta maaf. Saya ini sering mabuk-mabukan di luar. Oh itu Maitua marah. Oh jadi begitu Di rumah kok bikin baik-baik, baru di luar itu aduh. Maitua marah. Saya bilang, dalam macam bilang Tuhan ini yang lebih parah belum bisa kasih keluar lagi. Bapak Ibu Saudara, saya bilang, saya juga di kantor sering ambil hak-haknya orang. Kemudian terakhir saya bilang, saya juga sudah jatuh dalam dosa perzinahan. Nah itu bilang, perempuan yang mana kau harus kasih tahu sama saya? Kasih tunjuk dia muka. Saya bilang tidak. Bapak Ibu Saudara, saya menangis sampai tidak bisa. Saya juga ikut menangis dengan Maitua. Karena saya rasa salah toh. Saya rasa salah, sudah berdosa. Tuhan ampuni saya. Bikin satu istri bisa mengampuni saya juga. Maitua bilang begini, besok pagi saya dengan anak pulang ke Serui. Karena itu ada orang Serui. Jadi saya sudah berdoa Tuhan, bagian saya sudah lakukan. Jadi saya serahkan, saya keluar ke dalam tangan Tuhan. Dan bangun pagi itu memang itu masih marah-marah.
tidak bicara baik dengan saya. Memang siapapun pasti rasa sakit perempuan-perempuan Iya. Atau tidak? Pasti sakit. Tapi hari berikut istri saya panggil saya dan dia bilang saya mengampuni kau. Terus saya menangis, saya bilang Tuhan kau luar biasa. Tuhan kau yang jamah saya punya istri punya hati. Kalau bukan Tuhan yang jamah istri hati saya punya istri punya hati, dia tidak mungkin mengampuni saya. Dia tidak mungkin mengampuni saya, tapi Tuhan itu Tuhan yang besar. Tuhan yang luar biasa. Ketika istri saya mengampuni saya menangis. Tuhan terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan yang kau berikan. Waktu itu saya masih sakit, tapi dari situ Tuhan mulai pulihkan. Secara rohani saya punya hidup mulai dipulihkan, tapi secara fisik masih sakit. Bapak Ibu Saudara, saya buka persekutuan doa. Kami bikin persekutuan doa di Supiori, di kami kampung. Itu orang bilang bikin, aliran sesat kapan? Kalau orang bikin pelayanan sudah jangan urus, itu dong urusan yang Tuhan. Jangan bilang-bilang aliran sesat dan lain-lain. Ada amin? Pekerjaan Tuhan itu harus didukung, bukan dihalang-halangi. Ada amin? Bapak Ibu kami doa di sini, dihalangi kita pindah ke Kota Raja, dihalangi kita pindah lagi. Saya lihat melayani Tuhan ini terlalu menderita. Terakhir Tuhan bilang ke Nabire. Dan satu malam Tuhan kasih mimpi. Ada sebuah KKR. Saya bilang ini KKR dari mana? Ini KKR dari Nabire. Tapi kita mau KKR tapi orang palang kami. Kami mau ke Nabire, kau dan kopi istri harus ikut. Ini cuma mimpi saja. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan bicara itu Tuhan lakukan. Ketika kami berangkat dari kampung kami ke Nabire, itu sapu istri bilang begini, ke Nabire tinggal di mana, makan apa, bikin apa di sana? Kamu pelayanan apa? Kamu basic apa? Saya bukan hamba Tuhan, saya bukan pendeta. Mau itu bilang, kau pergi ke Nabire, saya tuh hidup bagaimana? Saya bilang jalan. Kita ke Nabire, saya ojek, Bapak Ibu Saudara. Saya ojek bermotor juga suka rusak-rusak lagi. Ojek, kasih makan anak-anak di jalanan, anak di terminal. Tuhan taruh saya punya hati untuk mereka. Kami melayani. Uang sedikit yang kita punya itu kita pakai memberkat. Saya ojek baru kasih makan mereka. Uang sedikit tapi ojek, bayar kos, kehidupan keluarga. Itu kami lakukan selama 1 tahun Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu mau tahu, ketika saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, itu tantangannya luar biasa. Saya anak pertama dalam keluarga. Saya disekolahkan di Uncen sini, itu dengan orang tua pikul kayu, hasil kebun, baru saya kuliah. Jadi ketika saya berhenti dari pekerjaan, ketika saya tidak jadi maju DPR, itu bapak saya sangat marah sama saya, Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang tua, toh pasti marah toh? Atau tidak? Orang tua pasti marah. Dan saya sadari itu. Bapak Ibu Saudara, ketika kami di Nabire, kerja tidak digaji, melayani saja. Selama 1 tahun, 2 tahun kami tidak punya apa-apa, tidak digaji. Saya terus ojek untuk kasih makan anak-anak. Akhirnya kami buka rumah singgah, tampung anak-anak jalanan. Anak-anak itu dong bisa suruh pencuri apa, sering pencuri. Apa yang tidak bisa lakukan? Itu anak-anak kaliber yang Tuhan taruh dengan orang. Itu barang-barang sendiri yang kita punya, terus simpang untuk anak orang itu dong jualakan lagi. Saya bilang, wah ini sebahaya. Itu pakai alam itu, anak laki-laki dong jalan pakai akal. Itu menangis, aduh ini lebih tong kabur dari situ sudah. Terus tidak mau lagi tong tinggal di sini. Saya bilang sabar. Terakhir Bapak Ibu Saudara, kami punya rumah singgah yang pakai layani anak-anak itu. Anak-anak bakarakan, tuh barang-barang semua habis. Saya bilang, Tuhan ini kah? Ini yang kau masak ke Nabire. Tapi Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika saya berdoa puasa, saya datang terus sama Tuhan waktu itu. Hari ini Tuhan jawab doa-doa kami Bapak Ibu Saudara. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kami tampung 35 anak. Anak jalanan, anak terlantar, anak yatim piatu, kami tampung Bapak Ibu Saudara. Kami buka sekolah, kami sekolahkan 40 anak tanpa mereka bayar ke sekolah. Bawa uang dari mana Bapak Ibu Saudara? Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Tuhan yang dahsyat.
berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saudara kalau percaya Tuhan, saudara jalan saja. Kalau saudara beriman, jalan. Jangan kasih orang tunggu di depan sana. Tuhan akan taruh orang-orang untuk memberkati saudara. Bahkan orang yang kau tidak kenal, Tuhan akan pakai orang tolong kau. Amin. Bapak Ibu, kami buka panti asuhan, tampung anak-anak. Kami sekolahkan. Pertama kita sekolahkan di luar. Dan kami berdoa buka TK, dan puji Tuhan kami sudah buka SD lagi, Bapak Ibu Saudara. Kami buka SD, dan anak-anak itu sudah tinggal dan sekolah, Bapak Ibu Saudara. Saya berdiri di depan sini, saya siapa? Tapi ini karena kebesaran Tuhan. Saya bisa melayani di depan sini karena kebesaran Tuhan yang besar. Pertama, Tuhan sembuhkan saya dari penyakit yang orang takut. Orang bilang itu kalau kau kena HIV kau mati sudah. Tapi hari ini saya masih berdiri, Bapak Ibu Saudara. Justru di balik kelemahan-kelemahan, keterbatasan, Tuhan izinkan hal-hal yang menurut manusia tidak bisa. Di situ Tuhan bentuk kita, di situ Tuhan proses kita. Karena Tuhan lagi persiapkan satu pekerjaan yang lebih besar. Kalau bukan proses Tuhan, hari ini saya tidak bisa melayani Tuhan. Dan saya bilang sama, dulu saya mengeluh, Tuhan kenapa saya kena HIV? Tapi hari ini saya bersyukur, Tuhan saya bersyukur saya kena penyakit HIV. Hari ini saya bisa berdiri di mimbar depan sini. Kalau bukan itu, saya tidak bisa berdiri di sini, Bapak Ibu Saudara. Saudara terus takut. Saudara berhidup sama Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini saudara punya masalah, saudara sakit kah, punya persoalan apa, kah, firman Tuhan bilang di rumah 8 ayat 24. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan lagi mempersiapkan saudara, Tuhan lagi membentuk saudara untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Saya percaya bahwa hamba Tuhan yang dipakai Tuhan melayani Tuhan luar biasa itu orang-orang yang dibentuk. Dan tidak hanya punya ilmu, tapi dong dibentuk, dong diproses oleh Tuhan. Dan hari ini Tuhan pakai mereka luar biasa. Bapak Ibu Saudara, kita kembali ke firman Tuhan yang tadi saya sampaikan. Firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya akulah Tuhan. Akulah Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Bangsa Israel itu bangsa yang terlalu keras kepala, Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah bikin mujizat-mujizat besar di hadapan mereka. Tapi mereka selalu buat hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Tapi apakah Tuhan menolak mereka? Tidak, Tuhan tidak tolak bangsa Israel. Tuhan bikin Tuhan marah, tapi Tuhan tetap mengasihi mereka, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan terus membela mereka. Kalau kita membaca perjalanan ke bangsa Israel, itu Tuhan bikin banyak hal, mujizat-mujizat besar Tuhan lakukan. Lautan terbelah, orang Israel bisa selamat dari kejaran musuh. Bahkan hal-hal yang luar biasa Tuhan lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di Yohanes 11 ayat 4 itu firman Tuhan bilang, coba kita buka di Yohanes 11 ayat 4. Yohanes pasal 11 ayat yang keempat. Yohanes 11 ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membuatkan, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ada amin? Bah, Tuhan bisa sembuhkan semua penyakit. Ada Tuhan bisa sembuhkan. Firman Tuhan bilang, firman Tuhan tadi katakan bahwa penyakit terjadi untuk menyatakan kemuliaan Allah, supaya anak Allah ditinggikan. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya bisa mengalami pemulihan supaya anak Allah ditinggikan. Tuhan itu terlalu luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang Tuhan Yesus tidak bisa buat? Kami hari ini di Nabire, di sapu HP ini ada bupati, 5 anggota DPR RI, ada anggota DPR. Tapi ketika kami butuh uang, saya tidak telepon orang. Saya angkat tangan dan saya berdoa, Tuhan, kami butuh sesuatu. Kami butuh sesuatu untuk kebutuhan anak-anak. Kami butuh ini untuk ini. Tuhan kirim orang-orang yang kami tidak tahu untuk memberkati pelayanan kami. Bapak Ibu Saudara, hari ini saudara jangan taruh hidup punya kepada manusia. Jangan taruh hidup kepada manusia, saudara. Jangan karena kau punya kakak jadi bupati, kau punya kakak jadi DPR, kau berharap sama dia, nanti kau kecewa. Ada amin?
Nanti kita kecewa betul. Saya ini pernah satu menteri datang ke Nabire itu, saya paparkan satu materi di depan dia bilang, ada kasih proposal. Saya kasih proposal hari ini sampai saya berdiri ini, proposal itu tidak dijawab sampai sekarang. Tapi ketika saya panggil Tuhan, Tuhan beritakan berkat. Ada amin? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Bapak Ibu Saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Tuhan percayakan kau punya posisi yang penting, kau punya jabatan, kau punya sesuatu yang berkuasa untuk memberitakan sesuatu untuk kebaikan orang lain, kau harus kerja dengan baik. Firman Tuhan bilang, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, dia juga akan setia dalam perkara-perkara yang besar. Ada amin? Jangan kau mimpi jadi orang besar, kalau perkara kecil kau tidak bisa lakukan. Ada amin? Saudara, melayani dengan setia, mengerjakan dengan setia, kerja saja. Saya ini jadi ketua yayasan, kami punya yayasan namanya Yayasan Siloam Papua. Saya buka yayasan ini Tuhan yang kerja, bukan saya yang jalan lobi kiri kanan. Tuhan kerja. Waktu saya butuh uang, Tuhan kirim orang bikin yayasan jadi. Jadi kami punya yayasan ini, saya bilang bikin yayasan ini untuk apa? Donatur saya terada. Jadi waktu saya pemain Tuhan itu guru kontrak, dia dapat bayar uang 10 juta saya minta. Kalau mah kasih uang kah, saya bukan yayasan itu, kok enak sekali. Yayasan apa? Saya bilang begini, Tuhan, saya butuh uang untuk yayasan. Bapak Ibu Saudara, waktu itu kami ada di Serui. Saya punya teman kuliah satu dulu di FKM juga, dia terus memberamu. Dia telepon saya, kawan kau datang dulu. Saya datang cerita-cerita, hari Minggu pagi lagi dia bilang, kau jangan ibadah, tuh cerita-cerita saja. Maaf, saya harus ibadah. Langsung, oh ya sudah. Saya pulang begini, dia bilang, kok kirim nomor rekening, kirim uang 5 juta. Hari yang sama, ibu satu di Manokwari, sampai sekarang tuh belum ketemu. Dia bilang, dia inbox saya di Facebook, Bapak kirim nomor rekening kah, dikirim uang 5 juta lagi. Saya pulang ke Nabire, Pak Dandim perintahkan anggotanya dari saya, dan kami ke Kodim. Beliau bilang begini, aduh Bapak, saya dengar Bapak pelayanan tapi luar biasa. Bapak doakan saya dulu. Aja suruh saya doakan dia. Saya loh, wah, saya ini terlalu gereja, terlalu punya apa-apa. Tapi saya berdoa beliau dan beliau bilang, ini ada uang, nanti Bapak ambil terserah mau pakai untuk apa, pelayanan, silakan. Beliau kasih uang 10 juta. Bapak Ibu, uang yang ada itu, saya bilang Tuhan terima kasih, akhirnya saya buka yayasan. Bapak Ibu, Tuhan itu terlalu luar biasa. Kalau saudara melayani Tuhan sungguh-sungguh, saudara akan lihat hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan. Bukan kau saja diberkati, Bapak. Kalau kau melayani Tuhan hari ini bukan kau saja yang diberkati. Kau punya anak, cucu, cece, keturunan diberkati oleh Tuhan. Tapi kalau hari ini kau tabur yang tidak baik, kau mengalami kutuk, cucu, cece, keturunan mengalami kutuk. Itu yang saya alami, Bapak Ibu. Saya mengalami kutuk sebenarnya. Saya tidak berkenan di hadapan Tuhan dan mungkin saya sudah meninggal. Saya sudah mati kapan. Tapi Tuhan itu terlalu luar biasa. Tuhan dia mengasihi saya, dia mengampuni saya, dia mengembalikan keadaan Bapak Ibu. Tadi saya sampaikan bahwa waktu saya melayani Tuhan itu, saya punya keluarga, jujur saja, saya pada laki-laki ada ini. Keluarga semua bilang, kok terhebat, kok terada apa-apanya. Kok kerja melayani anak-anak jalanan, kok terada digaji, kok terada punya apa-apa. Tapi hari ini saya mau bilang bahwa hari ini Tuhan pakai saya memberkati keluarga. Hari ini bukan Tuhan pakai saya memberkati keluarga saja. Kami memberkati ratusan gereja di Papua. Kami memberkati panti-panti asuhan di Papua. Tahun lalu kami keluar dana 2 miliar, Bapak Ibu Saudara. Bauan dari mana? Tuhan itu Tuhan yang besar, Bapak Ibu Saudara. Saya salut dengan kakak laki-laki, kakak Kosai. Saya nonton beliau punya khotbah di YouTube. Anak-anak muda memang harus bangkit. Tidak ada yang tidak bisa. Kita orang Papua bisa. Kamu bisa, kamu orang hebat. Kamu orang-orang pilihan Tuhan. Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Kamu bisa bikin apa saja bisa. Kalau iblis, kalau kau bilang kau tidak bisa, berarti itu iblis yang kerja. Itu iblis yang intimidasi. Saudara-saudara bisa. Saya bilang sama itu, waktu saya bilang sama saya punya keluarga juga. Saya punya bapak, saya duduk sana. Waktu itu kami tidak punya apa-apa. Saya bilang kami akan buka panti asuhan, asrama, tampung anak-anak.
kami akan buka sekolah, sampai kami akan buka universitas, kami akan buka rumah sakit. Orang bilang begini, kau bikin dengan apa? Kamu bangun sekolah dengan apa? Kau kasih gaji dengan apa? Saya bilang, sapu Tuhan, Tuhan yang besar. Tuhan yang dasar, Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, dulu saya suka share-share sapu pelayanan ke orang. Kirim ke hamba Tuhan besar, kirim ke begini. Tapi Tuhan bilang, kau berhenti share-share kau pelayanan. Firman Tuhan, waktu itu firman Tuhan sama saya tentang pokok anggur yang benar. Firman Tuhan bilang, kalau kau di dalam aku dan aku di dalam kamu, apa saja yang kau buat, Tuhan buat berhasil. Hari itu saya berhenti share sapu pelayanan. Kau hidup di dalam Yesus saja itu modal yang besar, modal yang luar biasa. Di dalam Yesus saja. Kau tidak di dalam Yesus, kau tidak bisa berbuah. Kau tidak bisa berdampak, tidak bisa. Nanti kau jadi pemimpin, kau korupsi kalau kau tidak dalam Yesus. Kau jadi pemimpin, kau melarang puak. Tapi kalau kau di dalam Yesus, kau kerja takut Tuhan. Kau akan memberkati orang dan orang akan memberkati kau dan Tuhan akan memberkati kau. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya lihat Tuhan terlalu hebat. Saya percaya bahwa Tuhan akan bawa terus. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan, hal-hal yang hebat Tuhan lakukan. Dan ini sudah waktunya Tuhan orang Papua berdiri untuk memberkati bangsa-bangsa. Hari ini, waktu ini sudah. Kamu kita terus mengeluh, jangan mengeluh tentang segala hal. Saudara datang ke Tuhan saja. Jangan mengeluh ini kenapa begini, ini kenapa begini, ini kenapa begini. Saudara jangan mengeluh sama Tuhan. Saudara jangan mengeluh dengan situasi keadaan. Saudara cuma lari sama Tuhan. Tuhan akan bikin mujizat. Ada amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hamba Tuhan berdoa di Nabire dan bilang begini, Tuhan bikin begini, Tuhan bikin begini. Kenapa HIV tinggi di Nabire? Kenapa miras anak jalanan? Saudara, itu Tuhan izinkan terjadi. Supaya orang Papua berbalik sama Tuhan. Ada amin. Kita akan miskin di kita pun negeri sendiri karena Tuhan izinkan itu terjadi. Supaya orang Papua berbalik sama Tuhan. Uang tidak bisa bangun negeri ini. Uang tidak bisa bangun tanah ini. Hanya firman Tuhan yang bisa bangun tanah ini. Amin. Hanya izin dan kekuatan Allah itu yang bisa membangun negeri ini. Saudara, kami pelayanan itu tidak ada apa-apa. Saya tidak jalan dulu. Kau ada proposal ke bupati. Saya bilang tidak boleh proposal ke bupati. Tapi hidup dengan Tuhan saja. Kami yang mulai buat sesuatu yang mulai kecil-kecil sampai Tuhan sudah mulai buat nampak. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu Tuhan yang besar. Bapak Ibu Saudara, hari ini saudara datang di tempat ini. Saya percaya bahwa tidak kebetulan Tuhan bahwa saudara di sini. Di antara kalian ini ada orang-orang yang pilih jadi hamba Tuhan besar untuk berdiri untuk negeri ini. Kalian akan pergi memberkati Indonesia. Kalian akan pergi memberkati bangsa-bangsa. Saya waktu itu ikut KKR. Hamba Tuhan bilang begini, siapa yang mau didoakan silakan maju. Papua ini butuh orang-orang yang melayani Tuhan. Yang memberikan hidup full time untuk Tuhan. Yang memberikan hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Bukan melayani Tuhan karena ada uang. Bukan melayani Tuhan karena cari popularitas. Melayani Tuhan karena betul-betul mengasihi Tuhan. Saya maju, saya bilang Tuhan, saya ini orang berdosa. Kemudian ada hamba Tuhan tadi, hamba Tuhan itu bilang begini, saya biasa fasilitas KKR. Waktu kita bikin KKR, saya keluarkan uang sendiri, saya berusaha sendiri. Ini tadi berdoa begini, hari ini kau harus panggung, kau harus segalanya. Tapi suatu saat kau akan khotbah di depan. Bapak Ibu apa yang hamba Tuhan bilang, hari ini saya alami dalam hidup saya. Saya hari ini khotbah di depan sini. Orang menasa khotbah di gereja-gereja, Bapak Ibu Saudara. Nubuatan turun atas kita, itu Tuhan yang bicara, saudara akan pasti diberkati oleh nubuatan tersebut. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang datang dengan sakit, penyakit. Ada yang datang karena mungkin dia tertolak dalam keluarga. Dan saya mau bilang bahwa Tuhan Yesus mengasihi kau. Tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kau percaya malam hari ini, Tuhan Yesus akan sembuhkan kau malam hari ini juga. Hal yang kau harus lakukan adalah kau cari Tuhan, kau hidup diubahkan, baru Tuhan akan kasih kesembuhan. Hari-hari ini banyak orang ingin kesembuhan. Hari-hari ini banyak orang ingin mujizat Tuhan. Tapi ketika mereka menikmati mujizat Tuhan, mereka lupa lagi datang sama Tuhan. Betul? Di Nabire itu orang kena HIV ini sampai buang air tempah. Orang panggil kita pelayanan.
Kakak, nanti saya sembuh itu saya melayani, saya berikan hidup untuk Tuhan. Tapi kita berdoa begini, Tuhan pulihkan. Ini orang HIV ini, bukan orang main-main, orang HIV. Tolong doakan Tuhan kasih sembuh begini. Lupa Tuhan, lupa gereja. Tapi saya bilang, nanti waktunya ada. Saudara bukan hanya mati secara daging, tapi saudara juga mati dalam kehidupan yang kekal. Yang memainin Tuhan. Tuhan itu dia kasih besar luar biasa. Kalau dia mau marah itu sudah tidak ada pengampunan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak muda, anak-anak Papua, mari kita hidup mengasihi Tuhan. Saudara jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kayak begini, jangan. Saudara harus datang ke persekutuan doa. Saudara harus datang ke gereja. Saudara harus datang melayani Tuhan. Karena di situ sudah saudara akan diberkati oleh Tuhan. Uang itu tidak akan bikin kau hidup bahagia. Nggak ada. Saya sudah pernah punya uang. Saya terbahagia dengan saya uang. Justru uang itu bikin saya cepat meninggal. Karena saya tidak kontrol diri. Karena saya belum bertobat. Tuhan tidak bisa percayakan uang besar sama orang yang tidak bertobat. Kenapa? Karena nanti uang itu bikin dia masuk di tempat-tempat yang tidak baik dan akhirnya meninggal. Bapak Ibu, dulu saya pegang uang tuh ya 50 juta. Waktu kerja. Kalau main tanda tangan ya dapat sekian-sekian itu. Tapi hari ini ketika Tuhan ubah hidup saya, Tuhan taruh uang yang begitu banyak, begitu besar. Saya dengan itu sendiri yang kelola. Saya kalau mau bilang punya fasilitas, saya sudah bikin. Saya punya keinginan juga beli ini, alat-alat kayak begini. Tapi uang itu bukan saya punya. Itu orang punya yang Tuhan, itu Tuhan punya yang Tuhan titip untuk kita memberkati orang lain. Amin. Ini coba ada Ibu Naomi kah? Ibu Naomi yang panti asuhan. Coba Ibu berdiri dulu. Ya mungkin Bapak Ibu di Jayapura sudah kenal. Ibu dia seorang guru agama yang bawa anak-anak dari pedalaman 50 lebih, tampung mereka, kasih makan mereka, biaya hidup mereka, kasih sekolah mereka. Ini sesuatu yang luar biasa. Tidak semua orang lakukan, betul? Ini orang-orang pilihan yang Tuhan pilih. Ibu terima kasih. Saya mau bilang bahwa di hari-hari terakhir ini Tuhan akan pakai orang Papua untuk bantu orang Papua. Dulu misionaris yang datang selamatkan orang Papua. Misionaris sudah datang, don tolong kita, pendidikan dan sebagainya. Terus orang lain lagi datang, tolong kita. Tapi saya mau bilang bahwa hari terakhir ini Tuhan akan bangkitkan anak-anak Papua, orang-orang Papua untuk menolong orang-orang Papua sendiri, untuk menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Kita harus hidup di dalam Tuhan supaya kita aman. Banyak orang yang lihat dong hebat. Saya lihat bahwa ada orang-orang yang punya kekayaan banyak, sebenarnya dong miskin. Dong kaya secara jasmani tapi dong miskin. Betul ini. Kalau saya sendiri tuh, saya melihat Tuhan, saya rasa saya kaya sekali. Saya kaya kenapa? Ada damai sejahtera, saya pun hidup. Kekayaan yang tidak dimiliki oleh dunia ini Tuhan taruh dalam hidup saya. Saya bilang, itu orang tawarkan saya tes PNS di Nabire. Bupati punya orang-orang panggil, adikku mau tes PNS kan? Saya bilang, aduh, sudah, saya melayani saja, saya taruh mau tes PNS. Selama itu aku lagi boleh, jangan kau tinggal mau tes PNS terus. Karena sama-sama melayani Tuhan sudah. Kenapa? Tuhan sudah terlalu buat banyak hal. Sudah terlalu hal-hal besar yang menjadi Tuhan buat. Kamu takut apa lagi? Kamu khawatir apa lagi? Melayani dia saja sudah. Dia yang punya langit ini, dia yang punya dasar bumi ini. Dia pasti menyertai hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, jangan mundur. Maju, hamba Tuhan maju, berdiri. Hamba Tuhan berdiri, maju. Hamba Tuhan berdiri di tempat, silakan berdiri. Hamba Tuhan maju. Kita ini yang setir negeri ini. Hamba Tuhan ini yang setir negeri ini, bukan orang-orang yang punya uang banyak. Hamba Tuhan. Hamba Tuhan jangan takut tidak makan, tidak Tuhan pelihara. Tuhan pelihara kita yang langsung pegang di atas. Hamba Tuhan yang pegang keran di atas. Yang lain itu nanti tinggal terima sisa-sisa. Ada amin. Kita jadi hamba Tuhan.
Tapi ketika saya melayani Tuhan, saya lihat Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini luar biasa. Ini yang saya bisa bagikan buat Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita akan terus maju. Kita harus keliling Papua, beritakan Injil kemana-mana. Keliling anak-anak muda, berikan hidupmu untuk Tuhan. Kasih hidup untuk Tuhan, melayani Tuhan. Jalan dengan apa adanya, Tuhan akan bukakan. Papua ini butuh firman, kita harus pergi memberitakan Injil. Injil ini sudah lama di Papua, tapi Tom kembali ke belakang lagi. Ada amin? Tom kembali ke belakang lagi. Makanya Tuhan bilang, Tom harus pergi beritakan firman ulang lagi. Karena Tuhan sudah mau datang. Ya, dengan penuh kasih saya minta kakak Kosai untuk maju ke depan. Bapak Ibu, itu sedikit firman Tuhan yang saya sampaikan. Kesaksian hidup. Tuhan akan bikin yang lebih besar lagi. Kita harus pakai stadion Lukas NMB untuk KKR. Ada amin? Stadion itu Tuhan harus pakai untuk memuliakan Tuhan. Aula Unceng harus dipakai untuk memuliakan. Saya dulu datang di sini bersama bilang begini, Aula Unceng ini kita akan bikin KKR di dalam. Stadion Lukas NMB kita harus KKR di situ, jiwa-jiwa harus datang. Nanti Tuhan bikin di hari-hari terakhir ini, Tuhan akan bikin orang rindu akan firman Tuhan. Orang akan berangkat dari Biak sana dengar firman Tuhan di sini. Orang akan dari Servis sana dengar firman Tuhan di sini. Orang akan datang dari Jawa sana untuk dengar firman Tuhan di Papua. Itu ada waktunya Bapak Ibu Saudara. Firman itu kayak strom, nanti orang cari Tuhan. Amin. Terima kasih, itu saja Bapak Pendeta. Bapak langsung saja. Haleluya, mari berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri.